warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling penting selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, di video kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran pada kelas 5, yaitu pada tema kelima, subtema 3, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu membuat beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang berbeda. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu mengaitkan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa mampu membuat daftar atas properti, tarikh, serta fungsinya. Perhatikanlah gambar di atas. Pernahkah kamu menjumpai kegiatan seperti pada gambar di atas? Tahukah kamu akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Bagaimana kegiatan tersebut juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat? Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat, perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat, perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Di antara perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Berikut ini beberapa pertanyaan berdasarkan pokok pikiran yang ada pada setiap paragraf di bacaan tersebut. Pada paragraf 1, pertanyaannya yaitu, kapan tumbuhan tumbuh subur? Tumbuhan tumbuh subur pada musim hujan. Apa penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi? Penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi karena jumlah tanaman padi meningkat. Mengapa jumlah ular sawah dapat meningkat? Jumlah ular sawah dapat meningkat karena jumlah tikus sawah. Pada paragraf 2, pertanyaannya yaitu, apa syarat rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus? Rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Mengapa rantai makanan dapat terganggu? Rantai makanan terganggu karena
satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada. Bagaimana jika tidak ada padi? Jika tidak ada padi, siklus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Jika tidak ada padi, siklus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Paragraf ketiga, pertanyaannya, apa yang menyebabkan jaring-jaring makanan terganggu? Jaring-jaring makanan akan terganggu jika salah satu rantai makanan terganggu. Mengapa perubahan yang bersifat alami dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti? Perubahan-perubahan yang bersifat alami dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti karena perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Bagaimana dampak pencemaran lingkungan dan pemanasan global terhadap jaring-jaring makanan? Pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan juga memiliki akibat, yaitu bisa mengurangi populasi. Jika jaring makanan yang terhambat atau terganggu, maka aktivitas jaring makanan tersebut terhambat hingga merugikan dari satu ke yang lain. Kesimpulannya, jaring-jaring makanan sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup. Semua jaring-jaring makanan saling menguntungkan. Tanpa ada jaring-jaring makanan, pasti akan sangat sulit karena terganggunya aktivitas yang lain. Ayo membaca. Ayo membaca. Perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Ayo membaca. Perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab memang peran penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem semenjak dulu. Kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi. Salah satu adalah seni tari. Pernahkah kamu melihat tari merak? Ya, tari ini memang menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Perhatikan gambar di samping. Keindahan bulu-bulu burung merak menginspirasi pencipta tari ini untuk membuat properti tari yang indah menyerupai keindahan bulu merak. Properti tari ini merupakan salah satu ciri khas tarian. Pakaian penari memiliki motif seperti bulu merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak yang berwarna hijau, biru, atau hijau hitam. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merak yang indah. Demikian juga dengan mahkota yang dipakai para penari makin memperindah tarian ini. Busana properti tari merak. Busana atau properti tari merak. Gambar yang pertama bernama Siger, yang kedua Garuda Mungku, yang ketiga Sesuping, yang keempat Apok, yang kelima baju atas, yang keenam sayap, yang ketujuh sabuk, yang kedelapan sangkur, yang 9 kilat bahu, yang 10 gelang, dan kemudian yang 11 bernama rok. Tari merupakan jenis tarian yang menggambarkan gerakan-gerakan burung merak.
Beberapa kelengkapan pakaian atau properti yang digunakan pada tari merak antara lain sebagai berikut. Pertama, mahkota atau siger. Mahkota merupakan salah satu properti yang digunakan oleh penari tari merak di atas kepalanya. Mahkota juga kerap disebut dengan sebutan siger. Yang kedua, Garuda Mungkur. Garuda Mungkur merupakan sebuah hiasan yang digunakan pada kepala bagian belakang yang berbentuk menyerupai sebuah kepala burung merak. Yang ketiga, sesuping. Sesuping merupakan bagian dari kostum tarian merak yang berfungsi sebagai hiasan di telinga penari. Yang keempat, apok. Apok merupakan sebuah kain yang digunakan melingkar pada bagian bawah leher dan menutupi dada penari. Yang kelima, baju atas. Baju atas merupakan pakaian yang menutupi dada penari, bisa dibilang mirip dengan kemben. Bedanya terdapat pada corak dan warnanya yang dibuat sedemikian rupa mirip dengan bulu merak. Mirip dengan bulu burung merak. Yang keenam, sayap. Sayap merupakan sebuah kain yang menyerupai selendang yang berfungsi untuk mendeskripsikan bahwa pakaian tersebut merupakan kostum yang menggambarkan seekor burung merak. Yang ketujuh, sabuk. Sabuk merupakan kain yang berfungsi sebagai ikat pinggang serta untuk mengencangkan busana merak. Yang kedelapan, sampur. Sampur merupakan aksesoris yang terbuat dari bahan tisu menyerupai seperti burung merak. Yang kesembilan, kilat bahu. Kilat bahu merupakan sebuah gelang yang digunakan pada bahan bahu seperti aksesoris menari tarian merak. Yang ke-11, rok. Rok merupakan bagian bawahan dari kostum tarian merak yang sangat identik dengan corak serta warna menyerupai burung merak. Ayo berlatih. Penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem yaitu ada dua faktor. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam terdiri dari banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi. Faktor yang kedua, faktor manusia. Faktor manusia bisa disebabkan penebangan hutan, perburuan hewan yang tak terkendali, kegiatan pemakaian pupuk yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah, dan kegiatan yang mencemari lingkungan. Kegiatan di sekitar tempat tinggalku yang dapat mengakibatkan perubahan ekosistem. Kegiatan penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan pepohonan akan membuat tanah tidak lagi terkunci secara benar, sehingga mudah longsor dan udara tidak lagi bisa didaur ulang sehingga kadar oksigen semakin berkurang. Beberapa penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem. Ada dua faktor yaitu faktor alam. Faktor alam seperti banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi. Kemudian faktor yang kedua, faktor manusia. Faktor manusia bisa disebabkan penebangan hutan, perburuan hewan yang tak terkendali, kegiatan pemakaian pupuk yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah, kemudian kegiatan yang mencemari lingkungan. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu mohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.